Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Ratu Balqis, ibu dari Nyi Roro Kidul. Berbicara terkait hal mistis, sebagian masyarakat Indonesia masih bisa menerima hal-hal tersebut. Misalnya saja tentang Nyi Roro Kidul. Kisah mistis di Indonesia juga tidak pernah lepas dari sosok wanita yang hingga kini masih menjadi cerita yang melegenda. Salah satunya Nyi Roro Kidul. Sosok Nyi Roro Kidul dipercaya sebagai penjaga dan penguasa Laut Selatan Jawa. Banyak pendapat terkait sosok mistis ini. Ada juga yang mengatakan bahwa ia adalah titisan Ratu Bilqis, istri dari Nabi Sulaiman. Dikisahkan setelah Nabi Sulaiman wafat, Ratu Bilqis pun mengasihkan diri ke suatu negeri, lalu ia bertapa dan memiliki kesaktian yang mumpuni. Seperti diketahui, Ratu Bilqis berasal dari kerajaan Sabah yang ditaklukkan ketika masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Dengan mampu memindahkan istana Ratu Bilqis dalam sekejap, sehingga ia pun langsung tunduk kepada Nabi Sulaiman. Lalu Ratu Bilqis menjadi mu'alaf karena kekuasaan Allah. Diriwayatkan pula bahwa Ratu Bilqis menikahi jin dan dikaruniai seorang anak putri. Tetapi dia tidak punya raga karena bukan sosok manusia, tetapi dia adalah jin seperti bapaknya. Karena merasa malu memiliki anak dari bangsa jin, ia pun dibuang ke sebuah pulau yang jauh dari kerajaannya. Pulau ini pun dinamakan sebagai Pulau Aljawi atau Pulau Jawa. Kemudian putri itu dinamakan Putri Aurora. Putri Aurora tumbuh besar dengan jin-jin di Pulau Jawa. Maka ia menjadi pemimpin atau ratu jin di antara jin-jin tersebut. Berjalannya waktu, karena migrasi besar-besaran dari orang-orang Yunan ke Indonesia, Putri Aurora akhirnya terusik, lalu mengalah pindah ke Laut Selatan Jawa. Karena tidak ingin hidup dengan hiruk-pikuk manusia, ratusan tahun kemudian sang putri membangun kerajaan. Hingga sampai di puncak kejayaannya, ia pun menaklukkan kerajaan-kerajaan jin yang takluk dan memilih bergabung dengan kerajaan Laut Kidul, sehingga keteranannya menyebar ke penjuru negeri. Karena orang-orang Jawa tidak fasih menyebut Aurora, maka ia pun diberi nama Roro dan dipanggil nama Nyai Roro. Karena menguasai daerah selatan, ia pun mendapat panggilan Kidul, yang berarti adalah selatan. Jadi namanya pun dipanggil Nyi Roro Kidul. Selain dikisahkan dari anak Ratu Bilqis, Nyi Roro Kidul pun diceritakan bahwa dia adalah keturunan Raja Galuh. Dalam tulisan Robert Ritchie berjudul A Princess from Sunda, Some Aspect of Nyai Roro Kidul, yang diterbitkan dalam Asian Folklore Study volume 56 tahun 1997, sang penulis menyebutkan bahwa Nyi Roro Kidul adalah keturunan Raja Galuh Pakuan. Dikisahkan bahwa Ratu Ayu dari Galuh melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik yang langsung mampu berbicara. Bayi tersebut mengatakan bahwa dirinya adalah penguasa semua lelembut, yaitu makhluk halus di tanah Jawa, dan akan tinggal di Laut Selatan Jawa. Roh Raja Sindula dari Galuh pun bangkit juga dan mengatakan bahwa cucunya tersebut hanya bisa dinikahi oleh raja-raja Islam di tanah Jawa. Setelah 2 abad lamanya, sang Ratu Pandai Selatan ini menunggu. Akhirnya hadirlah Panembahan Senopati yang memerintah Mataram Islam pada tahun 1585 sampai dengan 1601, yang bersemedi memohon bantuan untuk memenangkan perang. Sang ratu pun jatuh cinta kepada Panembahan Senopati dan memintanya menjadi suaminya dengan balasan bahwa dia akan membantu peperangan. Nyai Roro Kidul kemudian menurut mitos menjadi istri dari Panembahan Senopati hingga keturunannya kini, yaitu Sultan Hamengkubuwono. Selain dari kerajaan Galuh, ada juga cerita bahwa Nyi Roro Kidul keturunan Raja Pajajaran. Cerita lain menyebutkan
bahwa Nyi Roro Kidul merupakan Dewi Kadita, putri kerajaan Pajajaran. Belum jelas apakah sang putri lahir dengan badan bersisik atau terkena ilmu hitam dari lawannya yang menjadikan kulitnya itu bersisik. Hal tersebut menjadi asal muasal mengapa Nyi Roro Kidul kerap digambarkan sebagai putri duyung ataupun ular naga yang sangat besar. Karena malu, diceritakan bahwa Dewi Kadita kemudian menceburkan dirinya ke pantai selatan, di mana akhirnya kecantikannya kembali muncul, namun dia harus tinggal di laut selatan sebagai gantinya. Namun dalam mitologi Jawa, Kanjeng Ratu Kidul merupakan ciptaan dari Dewa Kaping Telu. Ia mengisi alam kehidupan sebagai Dewi Padi atau Dewi Sri dan dewi-dewi alam lainnya. Sedangkan Nyi Roro Kidul awalnya merupakan putri kerajaan Sunda yang diusir ayahnya karena ulah ibu tirinya. Sebagian orang percaya bahwa Nyi Roro Kidul menurut Al-Quran adalah sesosok jin. Lagi pula menurut ajaran Islam, jin memiliki kemampuan menjelma dalam wujud makhluk apapun. Kemampuannya itu dapat dilihat oleh mata manusia, ujar budayawan dan pemerhati spiritual asal Kota Malang, KRH Gus Ripno Waluyo. Pesan moral dan pelajaran yang bisa dipetik dari kisah tersebut, katanya adalah utamakan kebaikan meskipun dicelakai. Seperti Putri Kadita yang mengorbankan dirinya pergi dari istana untuk kebaikan rakyatnya, ataupun sebenarnya ia dicelakai oleh ibu tirinya. Diceritakan pula bahwa Sunan Kalijaga pernah berhasil menaklukkan penguasa pantai selatan, Kanjeng Ratu Kidul atau Nyi Roro Kidul, hingga memeluk ajaran Islam. Sunan Kalijaga dikenal sebagai salah satu anggota Wali Songo. Kesaktian mandraguna Sunan Kalijaga tidak lepas dari sejumlah tanda-tanda sakral yang dia miliki. Salah satu yang cukup terkenal adalah rompi Ontokusumo. Rompi ini merupakan salah satu benda yang membantunya menaklukkan penguasa pantai selatan, yaitu Nyi Roro Kidul. Hal ini bahkan sampai membuatnya memeluk agama Islam. Itulah mitos-mitos atau kisah tentang Nyi Roro Kidul. Mitos bisa berasal dan dikisahkan dari manapun tanpa ada kejelasan asal-usulnya. Bukan hanya Nyi Roro Kidul, masih banyak mitos yang lain yang hidup di dalam masyarakat kita. Kepercayaan pada sebuah mitos bisa juga memiliki nilai positif. Sebagai contoh, mungkin kita tidak akan bermain terlalu jauh hingga ke wilayah Laut Selatan Jawa karena takut akan Nyi Roro Kidul. Akan berbeda halnya mungkin jika kita sekedar ditakut-takuti oleh buasnya ombak Laut Selatan Jawa ini.